again. Aku mau cari jalan tengah buat apa yang gak bisa. Ajak kamu ke angkasa, kau tidak mau kita berdansa. Aku wish you best. Oke, di sini saya akan menjelaskan visi Untirta, yaitu terwujudnya Untirta sebagai Integrated Smart and Green University atau It's Green yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Nah, di sini ada 5 poin penting terdapat dalam visi Untirta. Yang pertama, jelas. Visi ini mengungkapkan secara tegas bahwasannya Untirta berfokus menjadi universitas yang mengintegrasikan konsep smart, cerdas, dan green ramah lingkungan secara menyeluruh dengan tujuan unggul di berbagai bidang, berkarakter kuat, dan mampu bersaing di tingkat global. Selain itu, futuristik juga terdapat dalam nilai visi misi Untirta, yaitu visi ini memiliki sifat futuristik karena menggambarkan kondisi yang diharapkan di masa depan Untirta sebagai universitas yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Ini mencerminkan cita-cita jangka panjang untuk menghadapi tantangan global, teknologi, dan lingkungan pendidikan yang modern. Ringkas, ini visi Untirta yang dimana sangat ringkas dan disusun dengan satu kalimat yang bermakna, mudah diingat dan dipahami oleh seluruh sivitas akademika. Meskipun singkat, kalimat ini mencakup aspek akademik, moral, serta lingkungan yang menjadi identitas universitas. Unik. Keunikan visi ini terletak pada konsep Integrated Smart and Green. It's Green University yang menjadi ciri khas Untirta. Tidak banyak universitas lain yang menggabungkan nilai integrasi, kecerdasan, dan kepedulian lingkungan secara bersama sebagai dasar keunggulan kompetitifnya. Dan terakhir itu menginspirasi. Visi ini membangkitkan semangat dan rasa tanggung jawab untuk bersama terus berkembang dan kontribusi. Ia mengajak seluruh aktivitas akademika agar selalu maju, berinovasi, dan berkarakter mewujudkan universitas yang unggul serta berdaya saing di tingkat global. Visi Untirta. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan berkualitas unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai jawara serta berdaya saing tinggi pada level nasional dan global. Definisi organisasi yang jelas dan apa yang menjadi aspirasi orang yang organisasi yang bersangkutan sudah menunjukkan peran Untirta sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berfokus pada peningkatan mutu pembelajaran untuk menghasilkan lulusan unggul dan berkarakter jawara. Lalu ada batasi berspekulasi dan cukup longgar untuk berkreativitas. Sudah, kalimatnya realistis dan memberi ruang inovasi melalui pendekatan berbasis kompetensi yang memungkinkan pengembangan kreativitas mahasiswa dan dosen dalam proses pendidikan. Selanjutnya, untuk membedakan dengan organisasi lainnya, itu sudah karena menekankan pada nilai-nilai jawara yang menjadi ciri khas Untirta yang membedakan dari perguruan tinggi lain, karena menonjolkan integritas, moralitas, dan akuntabilitas sebagai identitas lulusan. Selanjutnya, menyajikan kerangka dasar bagi evaluasi terhadap kegiatan masa kini maupun yang akan datang. Itu juga sudah karena dapat dijadikan ukuran keberhasilan dalam peningkatan kualitas dan daya saing lulusan baik di tingkat nasional maupun global. Selanjutnya ada dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang cukup jelas dan mudah dipahami. Itu juga sudah karena disampaikan dengan bahasa yang singkat, tegas, dan mudah dimengerti oleh seluruh sivitas akademisi serta masyarakat luas sebagai arah nyata pelaksanaan pendidikan Untirta. Kedua, visi Untirta yaitu menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, unggul, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, atau global. Definisi organisasi yang jelas dan apa yang menjadi aspirasi organisasi yang bersangkutan. Itu sudah karena menunjukkan komitmen Untirta sebagai lembaga riset dan pengabdian yang berorientasi pada kontribusi nyata terhadap kemajuan daerah, nasional, dan global. Selanjutnya, batasi berspekulasi dan cukup longgar untuk berkreativitas. Itu juga sudah karena penggunaan kata unggul, inovatif, dan berkelanjutan. Itu sudah memberikan ruang kreativitas bagi dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya, untuk membedakan dengan organisasi lainnya. Itu juga sudah karena fokus pada pembangunan daerah, nasional, dan global. Itu menegaskan peran Untirta sebagai perguruan tinggi yang memiliki tanggung jawab sosial dan komitmen pada kemajuan berkelanjutan, membedakannya dari kampus lain yang hanya berorientasi pada akademik. Selanjutnya, menyajikan kerangka dasar bagi evaluasi terhadap kegiatan masa kini maupun yang akan datang. Itu juga sudah karena dapat dijadikan dasar penelitian kinerja dosen dan institusi dalam hal produktivitas, penelitian, kualitas, pengabdian, dan dampaknya terhadap masyarakat. Selanjutnya dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang cukup jelas dan mudah dipahami. Itu juga sudah karena redaksinya lugas dan mudah dimengerti, menggambarkan tujuan utama kegiatan Tridharma di bidang penelitian dan pengabdian. Baik, yang selanjutnya itu misi Untirta yang ketiga, yaitu berkuat dan berluas jaringan kerja sama institusional di tingkat nasional maupun global dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan teknologi kebudayaan, humaniora, olahraga, bahasa, seni, dan juga sastra. Pada definisi organisasi yang jelas dan apa yang menjadi aspirasi organisasi yang bersangkutan, itu sudah karena menggambarkan aspirasi Untirta untuk menjadi universitas yang kolaboratif dan berjajaran luas dalam berbagai bidang keilmuan dan juga kebudayaan. Yang kedua itu batasi berspekulasi dan cukup longgar untuk berkreativitas. Itu juga sudah karena kalimatnya memberikan ruang luas untuk inovasi dalam bentuk kerjasama lintas disiplin dan juga internasionalisasi tanpa mengikat pada suatu bentuk kerjasama tertentu. Yang poin ketiga itu untuk membedakan dengan organisasi lainnya. Itu sudah cakupan bidang kerjasama yang luas, iptek, kebudayaan, humaniora, seni, dan juga olahraga, dan lainnya menjadi kekhasan Untirta sebagai kampus yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga budaya. Selanjutnya itu menyajikan kerangka dasar bagi evaluasi terhadap kegiatan masa kini maupun yang akan mendatang. Itu sudah karena dapat dijadikan indikator kerja institusi dalam hal jumlah dan juga kualitas kerja sama nasional, internasional, serta kontribusi nyata dari kolaborasi tersebut. Selanjutnya itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang cukup jelas yang mudah dipahami.
Itu juga sudah, karena kalimatnya terstruktur dengan baik dan mudah dipahami sebagai komitmen Untirta memperluas jejaring untuk mengembangkan ilmu dan juga budaya. Poin keempat untuk misi Untirta yaitu menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan juga efisien, serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik dan juga mandiri melalui pengembangan keseimbangan yang berwawasan lingkungan. Pada poin definisi organisasi yang jelas dan apa yang menjadi ekspresi organisasi yang bersangkutan, itu sudah menjelaskan organisasi Untirta untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi dengan sistem manajemen modern dan juga tata kelola yang baik, good university governance. Yang kedua, terbatasi, berskala dan cukup longgar untuk berkreativitas. Itu sudah prinsip-prinsip seperti partisipatif dan juga produktif, membuka ruang bagi inovasi manajerial, serta perlibatan seluruh sivitas akademika dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, untuk membedakan dengan organisasi lainnya, itu sudah penekanan pada berwawasan lingkungan dan juga kemandirian kelembagaan, memperlihatkan karakter khas Untirta sebagai perguruan tinggi yang peduli terhadap keberlanjutan dan otonomi institusional. Selanjutnya, yaitu ada menyajikan kerangka batas dasar bagi evaluasi terhadap kegiatan masa kini maupun yang akan datang. Itu sudah dapat dijadikan tolak ukur dalam audit untuk mengaudit mutu internal, efektivitas tata kelola, dan keberhasilan penerapan prinsip transparansi serta efisiensi di lingkungan kampus. Selanjutnya yaitu dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang cukup luas, jelas, dan juga mudah dipahami. Itu sudah karena sudah menggunakan bahasa yang jelas, tegas, dan menyeluruh dalam menggambarkan arah kebijakan manajemen Untirta. Menjelaskan tentang tujuan Untirta. Tujuan Untirta yang pertama itu adalah terlaksananya layanan pendidikan, pengajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan alumni dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas serta ditunjang infrastruktur yang memadai. Kita akan menganalisis mudah tentang tujuan Untirta tersebut. Yang pertama ada kesesuaian atau cocok dari seluruh tujuan yang mendukung visi Untirta seperti Integrated Smart and Green University serta misi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan kerjasama. Yang kedua ada layak atau dapat dicapai. Dari tujuan tersebut dapat direalisasikan, dicapai bertahap melalui strategi dan resta Untirta. Yang ketiga ada fleksibel. Tujuan ini memungkinkan adaptasi terhadap perubahan, misalnya terhadap teknologi baru, kebijakan pendidikan tinggi, dan kerjasama internasional yang akan datang ke Untirta sendiri. Yang keempat ada memotivasi. Faktor pada mutu, daya saing ASEAN, dan reputasi internasional dapat meningkatkan semangat sivitas akademika untuk berprestasi dan berinovasi. Yang kelima ada mudah dimengerti. Dalam tujuan tersebut, bahasa dan arah tujuan itu sudah jelas bagi seluruh elemen-elemennya. Yang keenam ada terkait. Setiap tujuan dari yang pendidikan, pengajaran, kegiatan mahasiswa dan alumni itu sudah saling berhubungan dengan didukungnya sumber daya manusia yang berkualitas serta ditunjang dengan infrastruktur dan yang memadai. Semuanya itu sudah berkaitan karena dapat dilihat kalau infrastruktur yang tidak memadai itu layanan pendidikan, pengajaran serta kegiatan manusia itu tidak akan berjalan dengan baik. Yang ketujuh ada dapat diukur. Nah, dapat diukur di sini adalah masih perlu indikator yang lebih spesifik, misalnya jumlah publikasi atau jumlah kerja sama internasional atau indeks kepuasan layanan. Yang ke-8 ada kapan harus dicapai. Nah, di tujuan Untirta ini belum ada tuh batas waktu, target atau periode untuk mencapai tujuan ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan Untirta. Tujuan Untirta yang kedua itu ada terlaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan terpublikasi dengan reputasi nasional maupun internasional, serta tercapainya hilirisasi riset yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis tentang tujuan Untirta ini. Yang pertama ada kesesuaian atau kecocokan. Dari tujuan ini sudah mendukung visi serta misi Untirta, yang dimana visi Untirta sendiri itu yaitu Integrated Smart and Green University, dan misi dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, layak atau dapat dicapai. Tujuan ini sudah realistis dan dapat dicapai serta bertahap melalui implementasi serta strategi dan resta Untirta yang mengatur peningkatan kualitas penelitian, publikasi, serta kerjasama dengan stakeholder. Yang ketiga ada fleksibel. Tujuan memungkinkan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kebijakan pendidikan tinggi, serta perubahan kerjasama nasional dan internasional yang dinamis, sehingga tetap relevan dalam konteks perubahan lingkungan, akademis, dan sosial. Yang keempat ada memotivasi. Dari tujuan Untirta ini, penekanan pada kualitas reputasi nasional maupun internasional, serta hilirisasi riset yang bermanfaat dapat memacu semangat sivitas akademika untuk terus berinovasi. Yang kelima ada mudah dimengerti. Dari tujuan ini, bahasanya sudah sangat jelas, langsung menunjukkan arah tujuan yang ingin dicapai sehingga mudah dipahami oleh seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan lainnya. Yang keenam ada terkait tujuan penelitian dan pengabdian masyarakat Yang keenam ada terkait tujuan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas dan terpublikasi secara nasional, internasional, dengan hilirisasi riset yang menghubungkan akademik dengan pemangku kepentingan, membentuk kesatuan tujuan yang saling mendukung. Yang ketujuh ada dapat diukur. Dari tujuan Untirta ini perlu mengembangkan indikator spesifik seperti jumlah dan kualitas publikasi ilmiah, tingkat pemanfaatan hasil riset,
dan juga jumlah atau kualitas kerjasama penelitian baik nasional maupun internasional. Dan yang ke-8 ada kapan harus dicapai. Dari tujuan UNGIRTA ini belum terdapat target waktu yang sangat spesifik mengenai kapan tujuan ini tercapai. Tujuan UNGIRTA yang selanjutnya yaitu yang ketiga, terlaksananya peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan global di bidang iptek, humaniora, olahraga, dan seni. Yang dimana yang pertama itu sudah sesuai dan cocok mendukung visi UNGIRTA sebagai Integrated Smart and Green University serta misi kerjasama. Yang kedua, layak dan dapat dicapai. Yang dimana tujuan ini itu realistis, dicapai secara bertahap melalui Renstra UNGIRTA. Yang ketiga itu fleksibel, yaitu mengikuti perkembangan teknologi dan kebijakan. Yang keempat itu memotivasi, yang dimana peningkatan mutu kerjasama dan keberdayaan institusi dalam ranah ASEAN dan internasional mampu menginspirasi aktivitas akademika untuk terus memperluas jaringan. Yang kelima yaitu mudah dimengerti, yang dimana mudah dipahami oleh semua pihak, terhubung dengan tujuan penelitian dan pengabdian masyarakat. Yang keenam yaitu terkait, yang dimana tujuan ini sudah saling berkaitan dengan semua halnya. Dan yang ketujuh dapat diukur, yaitu perlu pengembangan indikator lebih konkret seperti jumlah kerjasama baru, program kolaborasi, maupun pertukaran mahasiswa. Dan yang terakhir, kapan harus dicapai, yaitu saat ini belum ditentukan batas waktu atau target periode untuk berikutnya. Tujuan UNGIRTA selanjutnya yaitu yang nomor 4, terlaksananya layanan prima dan meningkatnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN dengan tata kelola yang baik, dengan didukung sarana dan prasarana yang terintegrasi, smart dan green, yaitu sudah sesuai dan cocok mendukung visi UNGIRTA sebagai Integrated Smart and Green University. Yang kedua, layak atau dapat dicapai, yang dimana tujuan ini itu realistis, dicapai secara bertahap melalui Renstra dan Renstra UNGIRTA. Yang ketiga yaitu fleksibel, memungkinkan adaptasi terhadap kemajuan teknologi. Yang keempat memotivasi, yang dimana fokus pada mutu layanan yang dapat berdaya saing di kawasan ASEAN dan reputasi internasional. Yang kelima mudah dimengerti, bahasa dan arah tujuan jelas bagi seluruh elemen UNGIRTA. Yang keenam terkait, terhubung dengan tujuan penelitian, pengabdian masyarakat, dan kerjasama yang membangun ekosistem institusi. Yang ke-7 dapat diukur, yang dimana perlu indikator spesifik seperti indeks kepuasan layanan, tingkat kemandirian institusi, dan kualitas sarana dan prasarana. Dan yang terakhir yaitu kapan harus dicapai, yang dimana tujuan ini itu belum ditentukan batas waktu atau target periode, sehingga perlu penetapan yang harus dicapai. Selanjutnya kita akan menuju sasaran UNGIRTA. Yang pertama, meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi. Spesifik yaitu fokus pada peningkatan kompetensi lulusan agar relevan dengan kebutuhan industri, berdaya saing, dan memiliki soft skill. Yang kedua yaitu measurable, yang dimana presentasi lulusan bekerja kurang lebih 6 bulan setelah lulus, indeks kepuasan pengguna lulusan, dan jumlah lulusan bersertifikasi. Yang ketiga yaitu achievable, yang dimana target realistis melalui program Merdeka Belajar Kampus, yang dimana berkolaborasi industri dan pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat yaitu reasonable, yang dimana didorong oleh kebutuhan real dunia kerja dan ekonomi digital. Yang kelima yaitu time bound, yang dimana dicapai dalam periode 2025 sampai 2029 di dalam Renstra periode 5 tahun dengan target peningkatan tiap tahun minimal 5 sampai 10% pada indikator keterkerjaan dan sertifikasi. Poin kedua yaitu meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi, yang dimana di spesifiknya yaitu peningkatan kualifikasi akademik, riset, dan publikasi internasional dosen, termasuk kemampuan adaptasi teknologi dan inovasi pembelajaran. Yang kedua yaitu measurable, yang dimana presentasi dosen bergelar S3, jumlah dosen tersertifikasi profesi atau pendidik, dan jumlah publikasi ilmiah bereputasi dan paten terdaftar. Yang ketiga yaitu achievable, yang dimana dapat dicapai melalui program beasiswa S3, postdoktoral, dan training of trainer. Yang keempat yaitu reasonable, yang dimana peningkatan kualitas dosen adalah fondasi utama untuk peningkatan mutu pendidikan, riset, maupun reputasi kampus. Yang kelima yaitu time bound, yang dimana target tercapaian yaitu pada tahun 2029 minimal 40% dosen bergelar S3, publikasi meningkat 15% per tahun, dan 70% dosen sudah tersertifikasi. Poin ketiga dari sasaran UNGIRTA yaitu meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. Spesifiknya, penguatan kurikulum adaptif berbasis kompetensi, integritas teknologi digital, dan kesesuaian dengan kebutuhan dunia industri, serta program MBKM. Terus di sini ada measurable dari sasaran ini yaitu persentase program studi terakreditasi unggul, jumlah kurikulum berbasis outcome dan MBKM, indeks kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran, dan juga jumlah mata kuliah berbasis digital learning. Terus ada achievable, di sini ada didukung kebijakan nasional MBKM, digitalisasi pembelajaran, serta didukung dari platform pembelajaran daring dan mitra industri. Ada selanjutnya rasional, perubahan kurikulum diperlukan agar relevan dengan perkembangan iptek dan kebutuhan global, pembelajaran digital memperkuat daya saing kampus. Yang terakhir ada tempo dari sasaran ini yaitu periode 2025 sampai 2029, yaitu seluruh prodi menyesuaikan kurikulum berbasis MBKM pada tahun 2026 dan minimal 80% prodi terakreditasi baik atau unggul pada tahun 2009. Selanjutnya poin yang keempat, meningkatkan tata kelola kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi. Spesifik, penguatan sistem manajemen mutu, transparansi keuangan, layanan berbasis digital, dan meningkatkan kapasitas SDM tata kelola di lingkungan Ditjen Dikti.
measurable, nilai evaluasi reformasi birokrasi atau RB, dan akuntabilitas kinerja atau SAKIT, presentasi layanan administrasi berbasis digital, tingkat kepuasan pegawai dan pemangku kepentingan, waktu rata-rata penyelesaian layanan administrasi. Achievable di sasaran ini yaitu dapat dicapai melalui implementasi good university governance, digitalisasi administrasi, pelayanan manajemen, dan sistem informasi terpadu SIMPEK, Office atau SPB. Reasonable di sini ada tata kelola yang efisiensi dan transparansi menjadi kunci keberlangsungan kebijakan dan kepercayaan publik terhadap Big JCP. Selanjutnya ada Tempon pada sasaran ini, yaitu target tercapai pada tahun 2009 dengan capaian minimal RB, minimal BB, 90% layanan digital, dan meningkatkan indeks kepuasan layanan sebesar 85%. Baik, selanjutnya kita akan membahas analisis lab makro, yaitu sosial atau demografi muda dan atau urbanisasi tinggi. Meningkatnya dengan permintaan terhadap akses pendidikan yang tinggi dan juga fleksibel, kelas hybrid dan juga kelas daring. Terus berbagai sosial dan juga sustainability meningkat, mendorong kampus untuk aktif dalam program pengabdian masyarakat dan juga pengembangan SDGs. Selanjutnya yaitu adalah teknologi. Transformasi digital pendidikan tinggi, learning management system atau LMS, dan juga AI itu menjadi elemen penting dalam pelaksanaan pendidikan dan juga administrasi akademik. Selanjutnya itu ada otomatisasi layanan administratif, penggunaan sistem informasi akademik atau SIAKAD, digitalisasi arsip, dan juga pelayanan akademik berbasis portal. Selanjutnya itu ada ekonomi. Ekonomi itu pertumbuhan ekonomi digital, membuka peluang pengembangan program studi baru dan riset di bidang teknologi, ekonomi kreatif, dan juga kewirausahaan digital. Selanjutnya ada persaingan global pendidikan. Universitas dituntut meningkatkan daya saing melalui akreditasi internasional, publikasi global, dan juga inovasi. Yang selanjutnya ada ekologi atau lingkungan. Kesehatan lingkungan meningkat, mendorong penelitian tentang green teknologi, energi terbarukan, dan juga sustainability. Selanjutnya ada kebijakan kampus hijau atau green campus, yaitu diwujudkan dalam pengelolaan sampah, energi, transportasi, dan juga ruang hijau kampus. Selanjutnya ada politik hukum. Kebijakan Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka (MBKM) mendorong perubahan paradigma pendidikan tinggi menuju pembelajaran berbasis pengalaman dan juga kolaborasi lintas sektor. Selanjutnya ada peraturan riset dan juga HKI atau hak kekayaan intelektual, yaitu penting untuk perlindungan hasil penelitian dan juga inovasi. Baru Tirta. Kita akan membahas analisis mikro, yaitu quarter five forces, yang dimana yang pertama ancaman pendatang baru dikategorikan sedang, yang dimana masuk ke sektor pendidikan tinggi memerlukan izin dan akreditasi dari pemerintah serta standar mutu, sehingga hambatan regulasi cukup tinggi. Namun perkembangan universitas swasta dan kampus luar negeri di Indonesia mulai meningkat, apalagi dengan sistem pembelajaran daring dan mikro kredensial. Yang kedua yaitu daya tawar pemasok, kita kategorikan sedang sampai tinggi, yang dimana dosen atau peneliti berkualitas tinggi sulit digantikan, terutama di bidang riset spesifik, memberi daya tawar tinggi terhadap vendor teknologi dan infrastruktur pendidikan digital, yang juga memiliki posisi kuat, karena kampus bergantung pada sistem mereka, yaitu para dosen atau peneliti maupun teknologi. Yang ketiga yaitu daya tawar pembeli, kita kategorikan tinggi, yang dimana pembeli adalah mahasiswa dan orang tua, serta dalam konteks riset atau penelitian juga termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat, pengguna hasil riset. Selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu ancaman produk atau jasa substitusi, kita kategorikan tinggi, yang dimana substitusi muncul dari platform pembelajaran online yang menawarkan keterampilan spesifik dengan biaya yang rendah dan waktu yang singkat. Perusahaan teknologi mulai merekrut berdasarkan skill based hiring, bukan lagi hanya gelar, tetapi mengurangi ketergantungan pada pendidikan formal, pelatihan industri, kursus vokasi, dan sertifikasi digital. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, intensitas persaingan, kita kategorikan tinggi, yang dimana universitas berlomba menawarkan program studi unggulan, fasilitas modern, dan kemitraan industri. Persaingan tidak hanya domestik tetapi juga internasional. Selanjutnya saya akan membahas IFAS dan EFAS Untirta. Yang pertama ada kekuatan atau strength Untirta. Nomor 1, lokasi yang strategis, bobotnya 0,20, ratingnya 4, dan nilai 0,80. Yang kedua, adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh sivitas akademika dengan bobot 0,20, rating 4, dan nilai 0,80. Yang ketiga, adanya dukungan dari pemerintah daerah Banten dengan bobot 0,18, rating 3, dan nilai 0,54. Yang keempat, memiliki akreditasi institusi A atau unggul dengan bobot 0,14, rating 3, dengan nilai 0,42. Yang kelima, program studi dengan akreditasi A sebesar 20% dan akreditasi B sebesar 54%, serta memiliki 61 program dengan bobot 0,16, rating 4, dan nilai 0,64. Yang keenam, memiliki kampus yang baru yang representatif dengan bobot 0,12, rating 4, dan nilai 0,48. Total bobot 1 dan nilai 3,68. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Yang pertama, kampus tersebar di beberapa lokasi yang berada di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon terbatas dengan bobot 0,20, rating 3, dan nilai 0,60. Yang kedua, sebagai PTN PKBLU masih mengandalkan UKT mahasiswa sebagai sumber pemasukan PMBF dengan bobot 0,20, rating 3, dan nilai 0,60. Yang ketiga, pengelolaan manajemen perguruan tinggi belum terintegrasi dengan baik dengan bobot 20, rating 3, dan nilai 0,60. Yang keempat, fungsi kontrol terhadap kedisiplinan, kinerja, penjaminan mutu masih belum optimal dengan bobot 0,15, rating 3, dan nilai 0,45.
Yang kelima, resource sharing antar unit dan networking dengan alumni masih rendah dengan bobot 0,14, rating 2 dan nilai 0,24. 6. Belum optimalnya pemanfaatan aset-aset yang idle yang bisa menjadi potensi pendapatan dengan bobot 0,11, rating 2 dan nilai 0,22. Total bobot 1 dan nilai 2,71. Selanjutnya ada peluang atau opportunity. Yang pertama, adanya amanat undang-undang yang menetapkan anggaran untuk pendidikan minimal 20% dengan bobot 0,20, rating 4, nilai 0,80. Yang kedua, adanya PP nomor 23 tahun 2005 tentang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dengan bobot 0,19, rating 4 dan nilai 0,76. Yang ketiga, otonomi daerah yang memberikan peluang pada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dengan bobot 0,15, rating 3 dan nilai 0,45. Yang keempat, kebijakan pemerintah untuk perguruan tinggi dalam menerima calon mahasiswa asing dan membuka kelas-kelas internasional dengan bobot 0,16, rating 3 dan nilai 0,48. Yang kelima, tuntutan stakeholders yang menginginkan eksistensi universitas sebagai dapur pembangunan di Banten dengan bobot 0,13, rating 4 dan nilai 0,52. Yang keenam, banyaknya perusahaan BUMN dan swasta nasional di wilayah Banten memberikan peluang kerja sama khususnya dalam pelaksanaan kegiatan studi pengembangan usaha dan corporate social responsibility dengan bobot 0,17, rating 3 dan nilai 0,51. Total bobot 1 dan nilai 3,52. Selanjutnya ada ancaman atau threat Untirta. Yang pertama, persaingan antara perguruan tinggi semakin ketat, termasuk perguruan tinggi luar negeri dan perguruan tinggi swasta yang terdapat di Banten dengan bobot 0,20, rating 3, nilai 0,60. Yang kedua, adanya fenomena di masyarakat berupa penurunan daya beli masyarakat dengan bobot 0,15, rating 2, nilai 0,30. Yang ketiga, persaingan kerja lulusan yang makin ketat di era global yang tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga tenaga asing dari luar dengan bobot 0,17, rating 3 dan nilai 0,51. Yang keempat, tuntutan pengelolaan sumber daya secara akuntabel dan transparan dengan bobot 0,18, rating 3 dan nilai 0,54. Yang kelima, kebutuhan terhadap layanan administrasi yang prima semakin meningkat dengan bobot 0,16, rating 3 dan nilai 0,48. Yang terakhir, perkembangan teknologi semakin pesat dengan bobot 0,14, rating 3 dan nilai 0,42 dengan total bobot 1 dan nilai 2,85. Dari IFAS dan EFAS ini bisa kita lihat kekuatan dan kelemahan itu nilai 0,97 dan dari peluang dan ancaman nilainya itu 0,67. Dari sini kuadran Untirta itu maksudnya kuadran 1.